Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu di penginapan Kervanserai, saat Ismihan tengah makan bersama, di sana Bayendir berkata, semua yang diharapkan Osman hancur. Dia ingin mengumpulkan para bey di bawah komandonya, tetapi karena dia tidak bisa melakukannya, dia tunduk karena kebutuhan. Lalu Ismihan mengatakan, Osman setia pada kita untuk saat ini, Bayendir. Dia selalu memikirkan beberapa trik di benaknya. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Dan Bayendir mengatakan, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, Yang Mulia Fede Sultan. Osman akan selalu kecewa menentangmu. Kemudian Ismihan berkata, menyingkirkan masalah Osman dan Naiman itu adalah tujuan utama kita, Bayendir. Kita akan memukul dua burung dengan satu batu, dan kamu akan melakukan setiap pengorbanan yang kami butuhkan untuk tujuan ini. Mendengar ini membuat Bayendir kaget, lalu mengatakan, seperti yang kau perintahkan, Yang Mulia Fede Sultan, aku akan mengorbankan kepalaku di jalanmu jika kau mau. Namun Ismihan mengatakan, pertahankan kepalamu di pundakmu, Bayendir. Kesetiaanmu akan cukup. Para bey akan datang di pagi hari. Sambut mereka dengan cara terbaik. Sambut mereka sehingga ketika Naiman mendatangi kita, kita akan menghadapinya sebagaimana layaknya. Keesokan paginya, di Kastil Inegol, Ulgen menghampiri Olof di dalam gereja seraya berkata, semoga Kristus suci menerima doamu, Komandan Olof. Dan Olof mengatakan, terima kasih, Suster Irene. Lalu Ulgen berkata, jadi katakan padaku, apakah wanita itu masuk Kristen? Baiklah, kamu harus taubat. Maksudku, kamu harus mengaku dulu. Jika kamu tidak mengaku, doamu tidak akan diterima. Mendengar ini Olof bertanya, bukankah Katolik yang melakukan itu? Kami Ortodoks. Seketika Ulgen mengatakan, iya, benar, itu benar. Aku tahu bahwa kita Ortodoks, benar. Maksudku, kita maksudku apapun itu. Ya, kita semua adalah manusia. Mendengar ini Olof berkata, kamu tidak terdengar seperti biarawati yang aku kenal, tapi aku suka kesopananmu. Lalu Ulgen mengatakan, mengakulah dulu, dengan begitu Yesus Kristus akan menolongmu. Kemudian Olof berkata, aku melakukan dosa pertamaku, dosa besarku ketika aku masih kecil. Seketika Ulgen mengatakan, lupakan tentang itu, kamu masih kecil saat itu sudah hilang dan terlupakan. Berbicara tentang yang baru, maksudku mungkin kemarin. Lalu Olof berkata, kemarin? Lebih baik aku bicara dengan saudaramu, Pendeta Simon. Mendengar ini Ulgen mengatakan, Simon? Tentu, bicaralah padanya. Aku akan pergi dan membawa Simon kalau begitu. Kemudian Ulgen pun pergi dari sana. Di luar itu, Ulgen berkata kepada dirinya sendiri, Ulgen, kenapa kamu malah takut? Aku berharap kau bisa tinggal di sana lebih lama dan menemukannya. Namun saat dia hendak pergi, seketika dia mendengar percakapan para tentara. Beberapa saat kemudian, satu persatu para bey besar mulai berdatangan di Yenisehir. Terlihat bahwa mereka begitu mencela Osman dengan kota kecilnya tersebut. Di dalam ruangan, Yakub berkata, aku pikir kamu pintar. Mendengar ini Chandar bertanya, apa yang kau bicarakan, Yakub Bey? Kemudian Yakub mengatakan, wow, Chandar Bey yang pemberani. Apakah seseorang pernah tunduk pada seseorang yang lebih muda dari dirinya? Apakah kamu akan berdiri bersama Osman Bey? Bagaimana denganmu, Karasi Bey? Kamu bergerak maju untuk menjadi penguasa lautan. Apa yang meyakinkanmu untuk berdiri di belakang seorang gembala yang belum pernah melihat laut? Mendengar ini Karasi berkata, kami punya alasan sendiri. Aku mohon maaf, Fede Sultan. Katakan padaku,
apa yang membuatmu berdiri bersama Fede Sultan?" Dan Yakub menjawab, "Kesetiaan. Kesetiaan terhadap negaraku. Jika perang akan dimulai, negara bagian Seljuk akan memulainya. Jika dewan perang akan dibentuk, negara bagian Seljuk akan melakukannya. Katakanlah Fede Sultan tetap tinggal. Selama aku di sini, apakah tempat Osman Bey menjadi pemimpin? Aku bukan musuh Osman Bey, tapi siapa yang memiliki kekuatan? Siapa yang memiliki tentara? Kalian membuat kesalahan, jadi tetaplah diam dengan sopan santun kalian." Kemudian Ismihan mengatakan, "Sepertinya janji perang yang kalian buat pada Osman membuat Yakub Bey sangat marah. Jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkan kalian dengan ketidaksetiaan atau dendam terhadap kalian. Aku senang aku memiliki kalian. Kalian menerima undanganku. Yakub Bey, kita harus menggunakan amarah kita hanya untuk musuh kita di masa-masa sulit ini." Dan Yakub mengatakan, "Seperti yang kau katakan, Fede Sultan, aku sudah menyayangi Chandar Bey dan Karasi Bey sebagai adik laki-lakiku." Seketika Chandar berkata, "Yakub Bey, sayangi adikmu sendiri. Mungkin ini yang membuat kami berdiri bersama Osman Bey. Singkirkan kesombonganmu." Mendengar ini Ismihan mengatakan, "Belos, tenanglah. Kita datang ke sini untuk membicarakan gerakan kita, bukan untuk berdebat." Sahabat kita beralih sejenak ke Turgut dan pasukan Alpennya yang berhasil menghadang Apci untuk menuju Inegol. Turgut berkata, "Sekarang inilah ujung jalan untukmu, Apci. Apa yang akan kamu lakukan?" Dengan menghunuskan pedang, Apci berkata, "Kamu akan melihat akhir siapa yang telah tiba ketika aku mengambil nyawamu sekarang." Kemudian pertarungan pun terjadi. Dengan mudah mereka mengalahkan Apci dan para tentaranya. Kemudian Apci berkata, "Fede Sultan akan mempertanyakan ini, dan kali ini kamu tidak akan bisa melarikan diri darinya, Turgut." Lalu Turgut mengatakan, "Setelah aku mengambil kebenaran dari lidah beracunmu, dalam hal ini dia tidak akan mengatakan apa-apa. Sekarang katakan padaku, tapi katakan semuanya. Mengapa Fede Sultan melakukan ini? Kenapa dia membiarkanmu hidup? Beritahu aku." Namun Apci mengatakan, "Jadi waktuku belum tiba, hah?" Seketika Turgut menamparnya dan memaksanya untuk bicara. Kemudian Apci menjawab, "Untuk mengajak para bey bersamanya." Lalu Turgut bertanya, "Bagaimana dengan Inegol? Mengapa kau menjual Inegolku ke Olof? Jawab." Dan Apci menjawab, "Kami tidak menjualnya." Seketika Turgut berkata, "Kau bohong, Apci, kau bohong padaku." Dengan penuh amarah, Turgut memukul Apci hingga membuatnya tidak berdaya. Namun Apci mengatakan, "Kami tidak menjualnya, Oloflah yang mengambilnya." Kemudian Turgut bertanya, "Bagaimana dengan Yani Sehir? Apakah kau membuat orang-orang sakit di sana? Apakah kau meracuni orang yang tidak bersalah? Beritahu aku." Namun Apci mengatakan, "Tinggalkan aku. Jika aku memberitahumu, Fede Sultan akan membunuhku." Kemudian Turgut mengatakan, "Apci, apakah kamu pikir kami akan membiarkanmu hidup?" Menyaksikan ini Aikut berkata, "Turgut Bey, ini tidak akan berhasil. Saatnya pedang kita yang berbicara." Namun Turgut mengatakan, "Tidak, tidak, dia tidak akan mati seperti ini, Aikut. Bawa kuda-kudanya, bawa itu, agar kita bisa mengikat setiap bagian tubuhnya ke kuda. Biarkan dia pergi ke Karasi, atau Chandar, atau Germian. Biarkan Apci, pelayan setia Fede Sultan, berkeliling negeri. Apci, kamu adalah seorang pemberani yang mencintai negaranya. Aku akan membuat bagian tubuhmu berpergian ke seluruh negeri, sehingga setiap orang akan belajar pelajaran darimu. Sehingga mereka juga akan tahu si pemberani ini. Ayo, di mana kuda-kudanya?" Seketika Apci mengatakan, "Tunggu, berhenti. Baiklah, kami yang melakukannya. Frigg melakukannya atas perintah Fede Sultan." Namun Turgut mengatakan, "Tidak,
Ini tidak cukup. Kau akan mengatakan semuanya padaku. Semuanya. Sekarang beritahu aku, kenapa mereka menyalahkanmu tentang insiden di Dewan Karasi? Dan Afci menjawab, karena Fede Sultan yang menemukan pengkhianat dan memastikan keadilan. Dia menempatkan semua orang di belakangnya. Dia menghancurkan reputasi Osman Bey. Mendengar ini membuat Turgut semakin geram, lalu berkata, tidak, kau tidak akan mengatakan semuanya sekarang. Jika kamu akan mengatakannya, kamu akan mengatakannya di depan dewan. Sehingga setiap orang dapat mempelajari kebenaran, dan kau akan merasa nyaman. Bawa pergi anjing ini. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Kembali lagi ke Yenisehir, Ismihan berkata, aku telah mendapat beberapa informasi. Naiman akan berpura-pura menyerang tanah Chandar Bey dan Karasi Bey dan akan mencoba membuat kita membagi pasukan kita. Tapi dia akan berbaris ke tanah ini yang merupakan target sebenarnya. Lalu Chandar bertanya, bagaimana jika dia benar-benar seperti yang terlihat? Aku tidak memiliki pasukan di tanahku. Aku akan berada di sini dengan seluruh kekuatanku. Dan Ismihan mengatakan, tenanglah, Chandar Bey. Jika kami tidak yakin, kami akan memberimu 5.000 penunggang kuda Yakub Bey. Tetapi Naiman akan datang ke sini. Lalu Karasi bertanya, apakah kita yakin bisa mengalahkan Naiman dalam pertarungan sengit Fede Sultan? Dengan penuh keangkuhannya, Yakub berkata, penunggang kuda Germiani telah mengalahkan banyak orang Mongolia sebelumnya. Tidakkah kamu mengandalkan alpenmu sendiri? Dan Chandar menjawab, tentu aku mengandalkannya, Yakub Bey, tentu. Hanya saja kemungkinan kita salah dan itu membuatku gugup. Mendengar ini Ismihan berkata, ketika Naiman datang ke tanah ini, Yakub Bey dan aku akan menghadapinya. Chandar Bey, Karasi Bey, kalian berdua akan melawannya dari sayap kiri dan kanan. Kemudian Yakub bertanya, di mana Osman Bey? Seketika Osman datang memasuki ruangan seraya berkata, aku di sini. Aku di sini untuk memberitahu kalian bahwa rencanamu salah. Kemudian Ismihan bertanya, apa rencana yang tepat? Terangi kami dengan rencanamu yang tepat, Osman Bey. Dan Osman menjawab, tercerahkan atau kita semua akan kalah. Mendengar ini membuat mereka semua terdiam. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.